Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Nur Isnani Rahman dengan NIM H0512211050, mahasiswa program studi statistika Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, adapun topik yang saya ambil yaitu mengenai rekapitulasi hasil nilai akhir semester ganjil pada kelas 12 MIPA 2 UPT SMA Negeri 1 Takalar. Nah, adapun mengenai penjelasan flowchart-nya, yaitu yang pertama dimulai dengan start. Kemudian input jumlah siswa di kelas 12 MIPA 2. Setelah itu for i in 1 sampai banyaknya jumlah siswa, input nama siswa yang pertama. Setelah input nama siswa, yaitu selanjutnya itu input nomor induk siswa yang pertama. Nah, setelah itu masuk pada bagian inti, yaitu menginput nilai beberapa mapel. Yang pertama yaitu input nilai mapel biologi. Nah, setelah kita menginput nilai mapel biologinya, terdapat beberapa pengkondisian yang di sini, yaitu yang pertama, jika nilai biologinya berada dalam rentang 90 sampai 100, jika iya, maka siswa tersebut mendapatkan nilai A. Namun jika tidak, apakah nilai biologinya berada dalam rentang 80 sampai 89? Jika ya, maka siswa tersebut mendapatkan nilai B. Namun jika tidak, kita lakukan pengkondisian lagi. Apakah nilai biologinya berada dalam rentang 70 sampai 79? Jika iya, maka siswa tersebut mendapatkan nilai C. Namun jika lagi-lagi tidak, apakah nilai biologinya berada dalam rentang 60 sampai 69? Jika ya, maka siswa tersebut mendapatkan nilai D. Namun jika pada akhirnya tidak lagi, maka apakah nilai biologinya berada dalam rentang 1 sampai 59? Jika ya, maka siswa tersebut mendapatkan nilai E. Namun jika pada beberapa interval di atas tidak memenuhi, maka akan dilakukan pengulangan untuk menanyakan berapa sebenarnya nilai mapel biologi yang benar, karena rentangnya itu berada dalam rentang 1 sampai 100. Jadi jika berada di luar itu, baik itu lebih dari 100 maupun kurang dari 1, maka akan terus melakukan pengulangan. Adapun jika sudah memenuhi, maka akan didapatkan output, yaitu siswa atas nama siapa nama siswanya mendapatkan nilai sekian pada mapel biologi. Begitu seterusnya untuk mapel lain, yaitu matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, eh, pendidikan agama, PPKN, dan seni budaya. Nah, setelah kesembilan mapel tersebut sudah selesai diinput dengan rentang yang benar, maka akan dihitung mean dari semua mapel. Setelah itu terdapat decision, yaitu jika I sama dengan jumlah siswa, jika ya, maka diurutkanlah mean dari semua siswa, berapa total siswa, diurutkan. Jika misalnya jumlah siswanya 8, maka diurutkanlah ke 8 siswa tersebut. Siapa yang meannya tertinggi sampai terendah. Tapi jika tidak, belum mencapai jumlah siswa, maka dilakukan pengulangan untuk sampai input nama siswa sampai sebanyak berapa jumlah siswa. Nah, kembali lagi jika ya, maka diurutkan. Kemudian setelah diurutkan, didapatkanlah output berupa ranking 1 sampai ranking banyaknya siswa beserta nama siswa yang memperoleh ranking tersebut dan berapa besaran nilainya, yaitu nilai rata-ratanya berapa. Nah, berakhirlah flowchart ini dengan N. Kemudian, adapun penerapannya dalam R, yaitu penerapannya dalam R, Bismillah. Nah, rekapitulasi nilai akhir semester ganjil kelas 12 MIPA 2 UPT SMA Negeri 1 Takalar. Masukkan banyaknya siswa di kelas 12 MIPA 2 karena waktu presentasinya yang terbatas, maka kita mengambil contoh yang sedikit saja, misalnya 4. Nah, masukkan nama siswa yang pertama, yaitu misalkan Linia H01 misalkan. Biologi misalkan 90, 98, 97. Kalau misalkan operator yang menginput ini misalkan keliru, misalkan dia input 90 tapi lebih 0, maka akan dilakukan pengulangan, yaitu masukkan nilai yang benar, yaitu 1 sampai 100.
Misalkan dia input min 1, masukkan nilai yang benar sampai berada dalam rentang 1 sampai 100. Misalkan 98. Nah, itu baru bisa terdapat output, yaitu siswa atas nama Linia mendapatkan nilai kimia A. Nah, kemudian bahasa Indonesia misal 98, 90, 87, misalkan salah lagi, masukkan nilai yang benar, 0. Masukkan nilai yang benar, intinya harus berada dalam rentang 1 sampai 100. 200. Nah, salah lagi, 70 baru benar. Nah, kemudian nama siswa yang kedua yaitu Murni. Eh, Mohon maaf, mungkin bisa saya percepat dengan memasukkan random numbers. Nah, yang ketiga yaitu Fania. Nah, nama terakhir yaitu eh, Anis. Nah, sampailah kita pada hasil akhir, yaitu dapatkan nilai rata-rata dari semua jumlah siswa, yaitu 4. Siswa ke-1 atas nama Linia mendapatkan nilai rata-rata akhir yaitu 90,6. Siswa kedua atas nama Murni mendapatkan rata-rata nilai akhir 95,4. Siswa ketiga atas nama Pania rata-rata nilai akhirnya 91. Dan siswa keempat eh, atas nama Anis mendapatkan rata-rata nilai akhir 86,7. Nah, jika kita lihat secara manual, maka bisa dilihat di sini yang mendapatkan ranking 1 itu adalah Murni, kemudian ranking 2 Pania, ranking 3 Linia, dan ranking 4 Anis. Namun, jika jumlah siswanya berada dalam angka 100, maka tentu saja kita kesulitan untuk mengurutkannya. Nah, inilah gunanya sintaks ini, yaitu mengurutkan beberapa angka dengan cepat sehingga didapatkan rankingnya. Peringkat ke-1 dicapai oleh Murni, peringkat kedua dicapai oleh Pania, ketiga Linia, dan keempat Anis dengan nilai 86,7. Nah, setelah itu bisa kita lihat juga untuk data frame-nya. Nah, data frame untuk uh, bisa tertera di sini ranking 1, 2, 3, 4, Murni, Pania, Linia, Anis. Bisa juga kita lihat Haminnya, yaitu kumpulan list dari beberapa nilai rata-rata. Nah, bisa juga kita lihat list dari beberapa nama siswanya. Kemudian untuk penjelasan sintaksnya itu penjelasan sintaksnya itu mudah saja di sini. Yang pertama ini hanya sebagai hiasan untuk kemudian ada di sini variabel nama siswa, kita bentuk list. Kenapa di sini kosong? Karena supaya bisa menginput secara otomatis tergantung dari apa yang kita isi. Nah, for i in 1 sampai jumlah siswa, ini biologi, matematika untuk semua ininya. Gunanya repeat adalah untuk mengulang jika dia tidak berada dalam rentang 1 sampai 100. Makanya dia tadi bisa mengulang jika dia nilainya 900 kan misalnya. Kemudian di sini ada untuk mencari rata-rata, yaitu kita variabelkan, kita berikan nama dulu untuk semua mapel adalah as numerik, biologi, matematika, dan semua mapelnya. Kemudian kita meankan semua mapel. Jadi otomatis dia terhitung rata-rata untuk semua mapel, yaitu ke-9 mapel tersebut. Kemudian hamean merupakan mean dari semua mapel. Nah, kemudian cat di sini hanya sebagai hiasan. Kemudian ini ada di sini for untuk berapa jumlah siswanya. Kemudian ada di sini untuk membentuk di sini data frame-nya. Kenapa kita menggunakan dua bentuk data frame? Supaya kita bisa mudah untuk mengurutkan dengan cara
menimpa begitu. Untuk siswa pertama menggunakan data yang ini, data frame bentuk ini, kemudian untuk siswa kedua sampai selanjutnya dia menggunakan data dua. Nah, selanjutnya untuk data kita mengkombinasikan row bind antara data dan data dua sehingga dia bisa bersatu dengan urutan yang sudah benar. Kemudian data ranking itu data bagian ranking kita menggunakan function yaitu rank. Maksudnya tuh rank adalah kita bisa di sini bentuknya. Nah, ini adalah fungsi dari rank, yaitu kita bisa lihat di sini nilai rata-ratanya 95,4, 99,87 otomatis ranknya 99 adalah rank 1, ranknya 95,4 adalah rank 2, ranknya 87 adalah rank 3. Nah, kemudian di sini setelah didapatkan ranknya masing-masing untuk setiap rata-rata, kita di sini gunakan lagi function of order. Gunanya adalah kita bisa mengurutkan hasil dari rank ini yang 2, 1, 3, kita urutkan menjadi 1, 2, 3 dengan mengikutkan nilai rata-ratanya. Jadi otomatis dia bisa menjadi seperti ini, 99 ranking 1, 95,4 ranking 2, 87,3 ranking 3. Nah, sehingga dicapailah sintaks seperti ini dengan output yang seperti ini. Mungkin begitu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.